Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadhani Nasution, CGP Angkatan 7 Kabupaten Simalungun, memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya didampingi oleh fasilitator saya, Ibu Ana Dwi Asih Fajri SPD MPD, dan pengajar praktek saya, Ibu Eva Manurung SPD MM. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang sekolah adalah institusi dalam membentuk karakter peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali penerapan budaya positif di sekolah dalam pembiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti peserta didik sebagai pembentuk karakter yang baik. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif yaitu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Tujuan aksi nyata. 1. Tercipta merdeka belajar pada peserta didik, kebebasan dalam mengungkapkan pendapat untuk keyakinan yang mereka sepakati. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. 3. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan dan paksaan. 4. Membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tolak ukur. 1. Adanya kesepakatan dan komitmen di antara kepala sekolah, guru tentang budaya-budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas yang bersumber pada nilai kebajikan. 3. Adanya kegiatan sehari-hari di kelas yang mendukung pembiasaan budaya positif. Lini masa tindakan. 1. Mengajukan gagasan atau ide kepada kepala sekolah. 2. Diskusi mengenai langkah konkret yang akan diambil. 3. Menentukan jadwal rapat koordinasi dengan guru-guru yang didampingi oleh kepala sekolah untuk sosialisasi budaya positif. 4. Membuat kesepakatan kelas tentang peringkat kehadiran untuk mewujudkan kelas impian. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik sehingga tindakan yang disusun dapat berjalan dengan lancar. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dan lingkungan rumah serta masyarakat dalam melakukan budaya positif. Hari ini Andi datangnya kan pertama ya. Semalam datang juga berapa Andi? Pertama juga ya. Bagus ya Andi. Berarti tiap hari cepat datang ya. Oke, si Andi. Selamat pagi Andre. Sudah sarapan nak? Hari ini datangnya peringkat berapa? Kedua. Semalam kedua berapa? Ketiga. Berarti hari ini lebih cepat ya Andri. Besok lomba si Andi supaya peringkat pertama. Silakan dulu Andri. Assalamualaikum Nabila. Sudah sarapan Nabila? Hari ini peringkat berapa Nabila? Tiga. Semalam peringkat berapa? Kedua. Berarti hari ini lebih ini ya. Agak terlambat ya. Silakan dulu Nabila. Selamat pagi Arifah.
berarti hari ini lebih cepat. Besok lomba si Andi supaya peringkat pertama ya. Selamat pagi Jayan. Jayan hari ini peringkat ke berapa Jayan? Berapa Jayan? 5. Oke Jayan. Semalam peringkat ke berapa Jayan? Ke-14. Semalam ke-14, hari ini ke-5. Berarti hari ini sudah disiplin, lebih cepat hadirnya. Oke ya. Besok lomba si Andi peringkat pertama ya Jayan ya. Selamat pagi Gilang. Hari ini Gilang datangnya peringkat keberapa Gilang? Peringkat ke-6. Semalam peringkat berapa Gilang? 13. Oke. Dan selamat pagi Nugi. Nugi hari ini datangnya peringkat keberapa Nugi? Ke-7. Semalam peringkat berapa Nugi? Ke-12. Berarti hari ini lebih cepat ya Nugi. Silakan dulu. Selamat pagi Bilkis. Oke, sudah sarapan Bilkis? Hari ini peringkat keberapa Bilkis? 8. Semalam peringkat keberapa Bilkis? Ke-6. Berarti semalam lebih cepat, hari ini lebih lambat ya. Oke. Selamat pagi Kalista. Hari ini peringkat berapa Kalista? 9. Semalam peringkat keberapa Kalista? Ke-20. Berarti hari ini Kalista lebih cepat ya hadirnya dibandingkan yang semalam. Jadi di sini saya minta maaf apabila nanti pas penyampaian saya ada yang kurang. Saya berniatkan untuk di Bapak Ibu jauh lebih baik dari saya. Tapi inilah yang saya berikan sama Bapak Ibu yang sudah saya pelajari, saya jelaskan, saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mulai ya. Budaya positif. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Jadi judul presentasi saya hari ini adalah sosialisasi budaya positif di sekolah SD Negeri 095136 Negeri Besar, Kecamatan Panonggone, Kabupaten Simalungun. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Saya agak pertanyaan penting. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanggapan dari Bapak Ibu semua tentang pertanyaan yang penting tentang materi saya hari ini. Yaitu yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Saya bertanya tanggapan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? 1. Hukuman
dijelaskan oleh Bu Zura mengenai hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Menurut saya hukuman tersebut benar adanya. Kalau saya yakin, saya membenarkan bahwasannya sebuah hukuman itu dapat mendisiplinkan peserta didik. Karena kan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, jika peserta didik tidak diberikan hukuman, mereka jadi merasa bahwasannya apa yang mereka lakukan itu benar adanya. Tidak diberikan hukuman, bahwasanya apa yang saya lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Bapak Ibu di sekolah tidak berani memberikan hukuman kepada saya seperti itu. Namun saya alangkah lebih baik jika kalau peserta didik melakukan sebuah kesalahan itu harus diberikan yang namanya hukuman atau sanksi. Karena kita kan dalam bernegara, bermasyarakat, kalau kita melaksanakan atau kita melakukan sebuah kesalahan, kita pasti dihukum, begitu kan Bu Zura? Nah, sama seperti namanya kita mau mendisiplinkan peserta didik. Jadi bagi saya supaya peserta didik itu bisa disiplin, maka apabila dia melaksanakan sebuah kesalahan, maka tepat sekali harus menjadi hukuman atau sanksi. Terima kasih Bu Upa. Artinya Bu Upa setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Oke, ya, kita lanjut dulu ya ke pertanyaan kedua. Pemberian hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik. Ke Bapak Ibu itu pernyataan yang materi. Ada yang silakan. Kita seperti membaca dan memberikan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik. Selanjutnya kita masuki pernyataan ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Artinya dengan kita memberi dengan kita mengasih penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi anak belajar. Saya juga minta Bapak siapa yang bersedia menanggapi pernyataan saya? Bisa Ibu Ramadhani? Oke, terima kasih. Menurut saya memberikan penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak, saya sangat setuju karena dengan memberikan penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar kepada anak tersebut. Contoh, ketika seorang anak atau siswa ketika guru memberikan sebuah pertanyaan, ya, dan ketika seorang anak itu atau siswa itu dapat menjawab pertanyaan tersebut,
keyakinan kita. Mengapa tidak kita? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan? Boleh ya, kita nggak peraturan. Kenapa harus keyakinan? Kenapa nggak peraturan saja? Bapak Ibu, kalau kita tuliskan dengan peraturan. Tapi kalau di sekolah itu sebenarnya harus keyakinan. Jadi pertanyaan saya, kenapa harus keyakinan? Kenapa nggak peraturan saja? Ada yang menanggapi? Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sarah atas kesempatan kepada saya. Saya menanggapi mengapa dibuat itu tentang keyakinan kelas. Saya kalau peraturan kelas itu seorang siswa ini rasanya diatur dipaksa saat ini. Tapi kalau keyakinan kelas dan kalau kita tadi sudah belajar tentang rumah dan sebagainya. Jadi kalau keyakinan kelas itu mereka bahwasanya kan sudah ada kata-kata mereka yakin bahwasanya apa yang sudah Jadi pada yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Jadi seorang guru itu ada posisi kontrolnya sebagai pembentuk, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai pemat, sebagai monitor atau memantau, ataupun sebagai editor. Di sini nanti saya kasih video biar lebih memahami. Sebentar Bapak Ibu ya. Terakhir adalah sesi 3 restitusi. Jadi langkah-langkah dari sesi 3 restitusi ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilisasikan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau yang menstabilisasikan identitas itu bagaimana ya? Ini contoh. Ini kita terapkan ketika kita sedang salah di kelas sekolah. Jadi contohnya peserta kita terlambat di sekolah. Kita bisa buat identifikasi dengan menstabilisasikan kita, memvalidasi kebutuhan dan keyakinan. Atau sebenarnya ketika bergaduh di kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya pada hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan ya Bapak Ibu ya, dengan kebiasaan yang baik, dengan perilaku yang baik di sekolah kita ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah dijelaskan Bu Sora bahwasanya kami menyadari bahwasanya apa hukuman yang diberikan kepada siswa itu yaitu tentang keyakinan, tentang kesepakatan, tidak boleh hanya sekedar hukuman saja seperti itu. Di sini kami juga mengetahui, jadi belajar dan memahami bahwasanya adanya keyakinan kedisiplinan positif ini sangat berdampak kepada siswa, sehingga siswa itu menjadi sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah, tapi tidak menyakiti fisik dari peserta didik tersebut. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Salam.